Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Cerita yang Mang Ripan bawakan kali ini diambil dari sebuah akun Twitter yang bernama Om Ras. Dan bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung, bisa klik link yang akan Mang Ripan sertakan di deskripsi. Dan ini dia ceritanya. Pasangan muda, Ivan dan Kristi, baru saja tiba di sebuah desa di salah satu kecamatan yang ada di Kalimantan Selatan. Mereka nampak bingung setelah turun dari bus. Lalu tidak lama kemudian, terlihat seorang laki-laki berusia sekitar 45 tahunan menghampiri mereka berdua. "Bapak Ivan ya?" tanya orang itu sembari menunjuk tubuh Ivan. "Iya pak, saya Ivan." "Ah, syukurlah kalau begitu. Perkenalkan, nama saya Muslim. Saya sudah lama menunggu kalian berdua. Mari saya antar ke rumah yang akan kalian tempati," ujar Pak Muslim. "Oh, iya pak. Perkenalkan juga, saya Ivan dan ini istri saya Kristi." Pak Muslim mengangguk sambil tersenyum. Beliau lalu mengambil tas dan kotak yang merupakan barang bawaan dari Ivan dan istrinya. Jalanan waktu itu masih belum beraspal seperti sekarang. Saat angin berembus, debu-debu jalanan berterbangan memasuki mata dan menempel pada pakaian. Saat mereka melewati sebuah warung, terlihat beberapa pemuda desa yang tengah mengobrol di sana. Salah satu di antara mereka menatap Kristi dengan lekat hingga membuat Kristi menjadi risih dan berpindah ke sisi kanan suaminya. "Mau dibantu, Wak?" tanya pemuda tersebut. "Dah usah, lagi pula tidak terlalu berat juga kok," jawab Pak Muslim. "Itu tadi siapa pak? Apakah itu anak bapak?" tanya Ivan pelan sembari terus menggenggam tangan istrinya yang ia rasa sudah mulai dingin di ujung-ujung jarinya. "Bukan pak, saya tidak punya anak. Jangankan anak pak, rasanya menikah saja saya belum pernah merasakan," jawab Pak Muslim. "Maaf ya pak, saya tidak bermaksud," ucap Ivan spontan. "Tak apa, santai aja pak. Nah itu di depan belok kiri adalah rumah yang akan bapak tempati selama bertugas di sini. Di sana juga ada sebuah sepeda motor yang sudah disediakan untuk keperluan bapak," ujar Pak Muslim seraya mempercepat langkahnya karena hari sudah mulai sore. Pak Muslim menaruh tas dan satu kotak yang dia bawa lalu mengeluarkan kunci dari dalam saku baju lusuhnya. Saat pintu terbuka, tercium bau apek dari dalam rumah. "Apa rumah ini sudah lama gak ditempati pak?" tanya Ivan sembari mengibas-ngibaskan tangannya di depan hidung. "Ya kira-kira lebih dari 5-7 tahunan yang lalu pak. Setiap ada mantri yang ditugaskan ke sini selalu pulang lagi atau mengajukan pindah lokasi rumah. Maklumlah pak, kebanyakan mantri-mantri atau bidan yang dikirim ke desa ini perempuan. Mungkin ada rasa takut juga tinggal sendirian di tempat sesepi ini. Tapi sekarang saya harap semoga Bapak Ivan dan istri betah tinggal di sini untuk membantu kami para warga. Karena pak, kalau kami sakit, mau berobat aja harus naik angkutan umum lebih dulu ke puskesmas. Mana kalau malam, angkutan umumnya sudah tidak ada pak. Seperti 2 bulan yang lalu, ada bayi dan anak-anak yang meninggal di desa ini karena sakit dan tak sempat dibawa ke puskesmas," ujar Pak Muslim panjang lebar. Ivan menarik napas panjang mendengar harapan dari Pak Muslim. Ia langsung memantapkan hatinya untuk tinggal di desa tersebut dengan fasilitas seadanya. Bahkan sinyal HP pun tidak ada. "Dan ini kamarnya ada 2 ya pak. Yang satunya sudah dilengkapi dengan kasur dan meja kecil. Kalau kamar yang di ujung itu biasanya untuk tamu. Bisa digunakan kalau ada teman bapak yang mau menginap di sini. Dan sekitar 15 meter di belakang itu ada sungai kecil dan di seberangnya ada kebun singkong milik Pak Haji. Siapapun boleh mengambil singkong di sana pak, asalkan untuk dimakan, bukan untuk dijual. Saya juga sering minta singkong di sana pak, untuk membuat kue atau campuran nasi kalau beras sudah mulai menipis," ujar Pak Muslim. "Memangnya Pak Mus ini rumahnya di mana?" tanya Ivan.
Rumah saya dekat ladang jagung, Pak. Setelah orang tua saya meninggal semua, saya tinggal sendirian di dekat ladang jagung itu. Tidak lama kemudian terdengar suara sayup-sayup dari toa masjid yang entah berada di sebelah mana. Sudah mau maghrib, Pak. Saya pamit pulang dulu ya. Besok pagi-pagi saya akan kemari lagi buat bantu bebersih, ujar Pak Muslim sebelum berbalik menuju ke arah pintu. Namun saat akan melangkah keluar, Pak Muslim pun kembali berbalik. Oh iya Pak, satu lagi yang saya lupa kasih tahu, nanti kalau maghrib jangan keluar rumah ya Pak. Bahaya, ujar Pak Muslim. Ivan mengerutkan keningnya, namun saat akan bertanya, Pak Muslim sudah lari duluan. Malam itu, Ivan dan Kristi mandi dengan air yang ada di dalam drum di dapur. Air itu sudah bercentik dan sangat dingin sekali. Namun mau tak mau keduanya harus membersihkan tubuh mereka dengan air tersebut. Lantai di rumah itu nampak masih sangat berdebu. Telapak kaki Ivan dan Kristi dipenuhi debu meski sudah dicuci berulang kali. Sehingga membuat Ivan dan istrinya terpaksa harus menggunakan sendal di dalam rumah itu. Di sini ada gereja nggak ya? Tanya Kristi. Entahlah, coba besok kita tanyakan saja pada Pak Muslim. Rasa kantuk kian terasa, malam semakin dingin dan suara gemerisik dedaunan yang dihempas oleh angin terdengar bagai alunan musik pengantar tidur di telinga keduanya. Singkat waktu, pagi pun telah tiba. Assalamualaikum, Pak Ivan. Panggil seseorang dari arah luar rumah membuat Ivan dan Kristi yang masih berada di balik selimut langsung terbangun. Ivan mengucek-ucek matanya, lalu berjalan tergesa ke arah pintu utama. Waalaikumsalam. Pak Muslim, ucap Ivan tersenyum, walau matanya masih terasa kelat. Waduh, saya jadi gak enak Pak. Rupanya Pak Ivan dan istri masih tidur ya, ujar Pak Muslim seraya menggaruk-garuk tengkuknya. Gak apa-apa Pak, lagi pula ini sudah jam 7, kami kesiangan bangunnya Pak, timpal Ivan. Oh iya Pak, Pak Kades dan istrinya jam 9 nanti katanya mau kemari bantu-bantu Bapak dan Ibu bebersih dan mempersiapkan semua yang sekiranya Bapak Ibu butuhkan, kata Pak Muslim. Iya Pak, kalau begitu kami mau mandi dulu biar seger nih badannya. Nanti saya antarin ke sungai Pak, sungainya itu bersih dan malah kebanyakan warga di sini tuh ambil minum dari sungai itu. Karena airnya itu mengalir dari dalam batu, ujar Pak Muslim. Jalanan ke sungai yang dimaksud oleh Pak Muslim itu melewati pepohonan dan semak belukar. Mereka menyusuri jalan setapak yang baru dibuat oleh Pak Muslim dengan menebas rumput-rumput yang ada di depannya. Nyamuk sangat banyak sekali, bahkan suara dengungan nyamuk-nyamuk itu membuat Kristi merinding. Apakah masih jauh Pak? Tanya Ivan. Tidak Pak, itu di bawah sana sungainya. Kalau tiap hari begini mandinya, bisa-bisa seminggu kemudian saya dan istri saya kena demam berdarah Pak, ujar Ivan setengah bergurau. Pak Mantri ini bisa aja. Tapi Bapak tenang aja, nanti saya akan bicarakan masalah ini sama Pak Kades. Mungkin beliau akan bersedia membuatkan kembali sumur untuk Bapak dan Ibu. Memangnya di rumah itu nggak ada sumur ya Pak? Kalau saya pribadi sih, mending menimba air dari sumur ketimbang ke sungai begini. Apalagi jalanannya sudah dipenuhi rerumputan dan semak berduri seperti ini. Bukannya tidak mungkin jika suatu hari saya malah bertemu ular atau hewan berbisa lainnya Pak, kata Ivan. Sebenarnya waktu pertama kali rumah itu dibuat, sumurnya sudah disediakan lebih dulu. Tapi semenjak anak saya meninggal karena tenggelam di sumur itu, akhirnya sumur tersebut pun kemudian ditimbun, jawab Pak Muslim. Nah, itu sungainya Pak. Saya mau minta singkong ke seberang sana dulu ya. Bapak dan Ibu silakan mandi dulu, ujar Pak Muslim lagi. Sungai itu mempunyai lebar sekitar 1,5 meter dan airnya sangat jernih sekali, sehingga ikan-ikan yang berenang di dalamnya terlihat begitu jelas. Pak Muslim terlihat menyeberangi sungai dengan berjalan. Airnya tidak terlalu dalam, hanya sebatas pinggang ke bawah saja. Kristi mulai turun ke dalam air, rasanya dingin sekali. Apalagi di sekitar situ sama sekali tidak ada cahaya matahari yang masuk.
Saat Kristi menyelam dan membuka matanya di dalam air, terlihat sekilas ada sepasang kaki berwarna hitam yang melewati dirinya. Seketika Kristi mengangkat kepalanya ke permukaan untuk memastikan apa yang sudah ia lihat. Namun tidak ada siapa-siapa selain dia dan suaminya yang masih duduk di pinggiran sungai sembari menggosok-gosok kedua telapak tangannya. Tak ingin berpikir macam-macam, Kristi lantas berjalan ke pinggir sungai untuk mengambil sabun dan sampo-nya. "Loh, kenapa nggak mandi?" tanya Kristi pada Ivan. "Airnya dingin." "Ya kalau mau hangat direbus dulu atuh airnya." Singkatnya setelah mereka selesai mandi, mereka kembali pulang menyusuri jalan setapak tersebut. Pak Muslim membawa lumayan banyak singkong dengan bibir yang nampak tersenyum. Rupanya di rumah itu sudah menunggu Pak Kades dan istrinya yang membawa rantang dan sapu. "Perkenalkan, saya Abdul dan ini Mina istri saya," ujar orang itu. "Saya Ivan dan ini istri saya, Kristi. Bapak ini Pak Kades kan?" "Iya mas, benar sekali. Rasanya kita sudah pernah bertemu dulu kan di kantor Capil," potong Ivan dengan bibir tersenyum. "Ah iya itu benar, di kantor Capil," ujar Pak Kades sembari menjabat tangan Ivan. "Senang bisa bertemu lagi dengan Bapak BKT ini. Beliau ini yang aku ceritain waktu itu," ujar Ivan pada istrinya. "Ah, Pak Mantri ini bisa aja membuat saya besar kepala," kata Pak Kades. "Oh iya, ini ada makanan untuk kita sama-sama makan di sini. Tadi pagi istri saya masak banyak untuk dibawa kemari," kata Pak Abdul yang merupakan kepala desa tersebut. Hari itu Ivan dan Kristi benar-benar sibuk sekali membersihkan rumah dan menata tempat obat-obatan yang seminggu lagi akan datang. Beberapa warga juga datang untuk membantu membersihkan rumput-rumput liar dan membuat sumur di samping rumah itu. Meski air sumur sudah banyak, namun masih sangat keruh untuk digunakan. Menurut Pak Kades, sumur itu baru bisa diambil airnya sekitar seminggu lagi paling lama, sampai airnya benar-benar bersih. Malam itu, Ivan baru saja selesai mandi dan akan beristirahat. Dia melihat Kristi yang nampaknya sudah terlelap. Singkatnya 2 minggu kemudian, hari itu Kristi berjalan kaki menuju ke sebuah warung yang menjual perlengkapan dapur seperti bawang, gula, dan lain-lain. Di tengah jalan pulang, Kristi diikuti oleh pemuda yang dulu pernah menawarkan bantuan pada Pak Muslim saat sedang mengantar Ivan dan dirinya ke rumah yang sudah disiapkan untuk mereka. "Sendirian aja? Kemana suaminya? Pasti kesepian kan? Karena setauku mantri itu profesinya lumayan sibuk dan pastinya menyita waktu. Kasihan istri cantik-cantik gini dibiarkan begitu saja. Coba kalau aku, pasti akan kupeluk belai setiap hari dan malam," ujar pemuda itu mulai nyerocos tidak karuan, membuat Kristi mulai kesal. Namun sebisa mungkin Kristi berusaha untuk tidak menghiraukan perkataan si pemuda tersebut. Ia semakin mempercepat langkahnya. "Jangan pegang-pegang," bentak Kristi saat lengannya itu dielus oleh si pemuda tersebut. "Begitu saja kau marah? Aku kan yang ingin berkenalan denganmu," ujar si pemuda itu dan lagi-lagi berusaha menyentuh tubuh si Kristi. Pantat Kristi ditepuk pelan oleh tangan kekar si pemuda yang langsung membuat Kristi menghentikan langkahnya. Ia melempar semua kantung plastik yang berisi bahan makanan itu ke tanah. Dengan wajah merah padam, Kristi menampar pipi si pemuda dengan sangat keras sekali. "Kurang ajar, dasar tak tahu malu," bentak Kristi lalu berbalik pulang. Ia membiarkan saja belanjaannya itu tertinggal. Dan semenjak hari itu, si pemuda yang diketahui bernama Jamil tersebut menjadi seringkali ke rumah yang ditempati oleh Ivan dan Kristi. Ia nampak sangat akrab dengan Ivan. Mereka sering mengobrol sampai larut malam di pelataran rumah tersebut. "Pak Ivan, bukannya saya mau ikut campur atau menghasut, tapi sebaiknya Bapak jangan terlalu akrab dengan Jamil, karena dia itu gemar sekali mengganggu istri orang." Ivan yang tengah menyusun obat-obatan itu lantas tersenyum dan menoleh ke arah Pak Muslim. "Saya yakin Jamil takkan tega melakukan itu pada saya, Pak. Lagi pula saya percaya istri saya, Pak. Kristi itu istri yang setia. Kalau tidak, manalah mungkin dia rela ikut kemari, meninggalkan rumah dan lingkungan nyaman kami di kota. Dan lagi, Pak,
Kalau kita berbuat baik pada orang, maka orang itu tak akan tega menyakiti kita, jawab Ivan. Pak Muslim menghela napas panjang lalu beranjak dari duduknya untuk kembali melanjutkan mengecat dinding luar rumah itu. Sayang, bajuku di jemuran itu tadi kamu yang angkat ya? Kok nggak ada di keranjang? Di mana kamu letakinya? Tanya Kristi. Loh, aku belum angkat jemuran. Mungkin kamu lupa kali naruhnya, jawab Ivan. Kristi kembali ke dalam kamar untuk mencari baju yang ia cari, namun di mana-mana pun dia tak mendapati baju tersebut. Ini aneh, 2 hari yang lalu baju Ivan yang hilang, sekarang bajuku. Padahal seminggu terakhir ini sama sekali tak ada hujan ataupun angin ribut. Kalaupun diterbangan angin, masa ia sampai jauh sih? Ujar Kristi keheranan. Sementara di lain waktu, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari arah pintu. Ivan pun segera memakai baju kaosnya lalu berjalan ke arah pintu itu. Saat pintu terbuka, nampak seorang bapak-bapak sedang berdiri di luar dengan raut wajah yang panik. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Tanya Ivan seraya mempersilahkan si bapak itu untuk masuk ke dalam. Saya di sini aja, Pak. Istri saya tadi terjatuh di tangga saat akan ke jamban. Sekarang tubuhnya kaku sebelah, Pak. Tak bisa digerakkan, ujar si bapak bergetar. Ya Tuhan. Ya sudah, Bapak tunggu sebentar ya, saya ambil tes dulu, kata Ivan seraya berbalik untuk masuk ke dalam. Sayang, aku mau pergi sebentar ya, untuk memeriksa keadaan istri dari Bapak itu. Tolong kamu kunci pintunya ya, ujar Ivan pelan membangunkan istrinya. Kristi berjalan ke arah pintu, dilihatnya Ivan sudah pergi dengan mengendarai sepeda motornya bersama bapak-bapak tadi. Sekitar 10 menit kemudian terdengar kembali suara ketukan di pintu. Kristi yang mengira itu adalah Ivan lantas segera membuka pintu itu. Namun alangkah kagetnya ia saat melihat siapa yang berdiri di depan pintu itu dengan bibir tersenyum sinis. Saat Kristi hendak menutup kembali pintunya itu, Jamil langsung mendorongnya sampai Kristi terjatuh ke lantai. Aku sudah sangat lama menunggu saat-saat seperti ini, ujarnya langsung melepaskan celana di depan Kristi yang berusaha untuk berlari ke arah kamarnya. Jamil menarik keras rambut Kristi sampai perempuan itu menangis menahan sakit. Ini semua karena kau sudah berani menamparku waktu itu, ujar Jamil. Wajah Kristi beberapa kali mendapati tamparan keras dari Jamil karena ia terus berontak. Dan untungnya tangan Kristi berhasil meraih wadah sampah jarum suntik dan menusukkannya ke pinggang Jamil sampai laki-laki itu mengerang kesakitan. Dasar wanita sialan, bentak Jamil berusaha mencabuti jarum-jarum yang menempel di punggungnya. Sementara itu Kristi langsung berlari ke arah kamar dan mengunci pintu rapat-rapat lalu mengganjalnya dengan keranjang dan juga meja. Kristi gemetar, ia menangis terseduh-seduh saat pintu kamar mulai digebrak-gebrak oleh Jamil. Pertahanan Kristi hampir jebol andai ia tidak mendengar suara teriakan dari Ivan. Ivan terlibat baku hantam dengan Jamil, sampai akhirnya Jamil pun lari tunggang langgang ketika Ivan mengancamnya akan melaporkan masalah itu kepada polisi. Kemudian Ivan memeluk Kristi yang masih ketakutan. Ivan pun kemudian meminta maaf kepada Kristi karena meninggalkannya sendirian. Setelah kejadian malam itu, Jamil sudah tak pernah kelihatan lagi. Dan 2 hari setelahnya, Ivan ini meminta Pak Muslim untuk tinggal bersama mereka dan menempati kamar yang kosong di rumah tersebut, tentunya setelah minta izin dari Pak Kades. Singkat cerita, di lain waktu, aku gak suka kamu ngerjain itu, bentak Kristi setengah teriak membuat Pak Muslim yang saat itu sedang beristirahat di dalam kamarnya terkaget. Tapi kenapa? Bukannya selama ini kamu selalu mendukung apapun yang aku lakukan, balas Ivan. Itu dulu, tidak untuk sekarang. Pertengkaran keduanya membuat Pak Muslim tak tahan dan langsung keluar dari kamarnya. Pak Muslim mengambil gelas kopi dan membuat segelas kopi hitam lalu duduk di pelataran. Ia mendengarkan dengan seksama apa yang diperdebatkan pasangan itu. Sampai pada akhirnya Ivan ini keluar dan duduk di kursinya. Kemudian Kristi langsung melemparkan bantal dan selimut keluar. Singkat waktu, dada Ivan terasa begitu sesak. Wajahnya menakutkan dengan lidah bercabang panjang itu berada tepat di depan wajahnya menindih tubuh Ivan. Bahkan Ivan tak mampu untuk mengeluarkan suara.
Untungnya di saat-saat seperti itu ada Pak Muslim yang sedang berusaha menyadarkan Ivan. Beliau menekan-nekan ibu jari kaki Ivan dengan sekuat tenaga agar Ivan bisa tersadar. Keringat dingin mengucur saat Ivan sudah tersadar. "Bapak ketindihan," ujar Pak Muslim. Kemudian Ivan pun menarik napas panjang. Baru kali ini ia benar-benar merasakan apa itu ketindihan. 2 hari sudah ia tidur di luar dan selama itu pula ia dan Kristi tidak pernah bertegur sapa. "Kamu mau kemana?" tanya Ivan saat melihat Kristi dengan tas di kedua tangannya. "Aku mau pulang. Aku sudah tak menemukan kecocokan denganmu lagi. Buat apa hubungan ini diteruskan? Lebih baik kau lepaskan aku," ujar Kristi dengan nada yang ketus. "Kau berbicara seperti orang yang tak punya perasaan. Kau egois," bentak Ivan benar-benar marah. "Apa? Aku egois?" Ivan tiba-tiba terjatuh. Dari hidungnya nampak mengalir darah yang segar. Kristi hanya melirik sekilas selalu kemudian memanggil Pak Muslim untuk membantu Ivan. Setelah Ivan dibaringkan di kasur, Pak Muslim langsung mengompresnya. Ivan demam, suhu tubuhnya sangat panas sekali. Kala itu, Pak Muslim berujar pada Bu Kristi meminta jika ada obat untuk diberikan kepada Pak Ivan karena Pak Ivan ini tubuhnya panas sekali. Namun, Kristi malah acuh tak acuh melihat keadaan Ivan yang seperti itu. Sampai malam hari, Ivan masih belum sadarkan diri. Wajahnya pucat dan tubuhnya menggigil. Ia meracau aneh dalam ketidaksadarannya itu. Pak Muslim sampai harus memanggil Pak Kades untuk memeriksakan keadaan Ivan. "Sudah lama sakitnya ini, Mus?" tanya istri Pak Kades. "Baru tadi, Bu. Bahkan sebelumnya Pak Ivan masih sehat-sehat saja, masih seperti biasa. Saya juga bingung kenapa bisa sampai seperti ini," jawab Pak Muslim. "Memangnya Pak Ivan ini ada riwayat sakit apa, Bu?" tanya Pak Kades pada Kristi. "Saya tidak tahu dan tidak mau tahu tentang dia," jawab Kristi singkat. Pak Kades dan istrinya saling tatap mendengar jawaban dari si Kristi yang terdengar aneh sekali. Padahal semasa awal-awal datang ke desa tersebut, keduanya terlihat sangat romantis. "Pak, seperti orang terkena pembanci," bisik istri Pak Kades pada suaminya. "Mohon maaf sebelumnya, tapi kalau kami boleh tahu, ada masalah apa ya di antara kalian berdua ini? Kenapa rasanya aneh saja kalian yang sebelumnya akur, malah seperti ini sekarang? Kalaupun memang ada masalah yang tidak bisa diselesaikan, tak seharusnya ibu membiarkan Pak Ivan yang sedang sakit ini hanya diurus oleh Pak Mus. Bagaimanapun masalahnya, tolonglah jangan sampai mengacuhkan suami ibu begini. Saya lihat sakit Pak Ivan ini parah sekali, Bu," ujar Pak Kades. Kristi terdiam, ia merenungkan perkataan Pak Kades. Memang benar yang dikatakan lelaki parubaya itu. Kalau dipikir-pikir, Ivan memang tak pernah melakukan kesalahan yang fatal terhadap dirinya. Tapi entah kenapa, Kristi begitu sangat membenci suaminya sekarang. Jangankan untuk mengobrol, meliriknya saja Kristi rasanya sudah mau muntah. Ia benar-benar sangat benci dan jijik pada Ivan. "Coba Mus, kamu panggilkan kakek Udin. Minta tolong periksakan sakit apa mantri kita ini. Siapa tahu kepuhunan," ujar Pak Kades pada Pak Muslim. "Oh, iya. Beliau ini kemarin ada jalan-jalan ke belakang situ mencari tongkat untuk jemuran. Kata saya kan minta izin dengan penunggu, tapi sepertinya beliau ini tidak percaya dengan hal-hal seperti itu," kata Pak Muslim. Setelah berkata seperti itu, Pak Muslim lantas beranjak dari duduknya dan langsung berjalan keluar. Di perjalanan menuju ke rumahnya kakek Udin, Pak Muslim merasa kalau ada seseorang yang sedang mengikutinya. Beberapa kali Pak Muslim menghentikan langkahnya dan terdengar suara dedaunan kering yang terinjak oleh kaki, entah itu manusia atau hanya binatang. Dan saat beliau akan meneruskan langkahnya lagi, tiba-tiba seseorang memanggilnya. Lalu tanpa basa-basi, langsung mengayunkan balok kayu yang dia bawa ke arah Pak Muslim. Tapi untungnya, Pak Muslim yang seorang ahli dalam bela diri kuntau tersebut dengan sigap menahan serangan orang bertopeng itu. Keadaan malah menjadi terbalik ketika Pak Muslim benar-benar mengeluarkan jurus kuntau andalannya. Orang itu pun akhirnya lari tunggang langgang meninggalkan Pak Muslim yang masih berdiri menatap sampai benar-benar hilang di balik rimbunan pepohonan. "Hah, tak tahu rupanya dia kalau aku ini juara kuntau sedari dulu.
gumam Pak Muslim sebelum melanjutkan langkahnya. Dan singkatnya setibanya di rumah kakek Udin, dia langsung mengetuk pintunya dan memanggil kakek Udin. Tidak lama kemudian, pintu yang sudah mulai lapuk itu dibukakan oleh seorang kakek dengan memegang kipas di tangannya. Kenapa malam-malam datang ke rumahku? Anu kek, Pak Mantri kita sakit. Tubuhnya panas dan meracau tak karuan. Sama Pak Kades, saya disuruh kemari untuk meminta bantuan sama Pak Kacil. Dan kemungkinan Pak Mantri kita ini kepuhunan, jawab Pak Muslim. Aduh, inilah susahnya kalau ada orang baru masuk ke desa dan tidak mau tahu tentang aturan yang mereka pikir aneh untuk dipatuhi. Ya begini jadinya, dia yang sakit, kita yang repot, ujar Kek Udin. Lah terus gimana ini? Mau atau tidak Pian mengobati mantri itu? Tanya Pak Muslim. Iya, tunggu sebentar. Aku mau memakai celana. Kalau nanti melorot sarungku di jalan. Singkatnya saat sampai di tempatnya Ivan dan Kristi, Kek Udin nampak mengerutkan keningnya. Mulutnya nampak berkomat kamit membaca bismillah dan doa. Lalu beliau melangkah masuk ke dalam rumah. Saat pertama kali masuk, beliau menatap lekat kepada Kristi yang langsung membuang muka. Ini bukan kepuhunan. Pak Kades mengerutkan keningnya. Lalu kena penyakit apa Pak Mantri kita ini? Ini berarti sakit biasa ya? Aku kan mengatakan kalau dia ini tidak kepuhunan. Dan tidak ada mengatakan kalau dia ini sakit biasa. Lah jadi? Ada yang memberi pambanci pada pasangan ini. Pambanci 2 sungai dari pedalaman Kalimantan Tengah. Aku tahu karena dulu aku punya teman orang Dayak yang bisa memberi pambanci seperti ini, ujar Kek Udin. Kalau itu pambanci berarti benar dugaan saya, ujar Pak Muslim. Kek Udin kemudian mengalihkan pandangannya pada Kristi. Pasti sebelumnya kamu pernah kehilangan baju, celana atau sarungmu kan? Yang sampai saat ini belum kamu temukan, tanya Kek Udin. Kristi tidak menjawab. Karena yang dibutuhkan dalam ritual pemberi pambanci ini diperlukan pakaian kedua pasangan yang mau dipisahkan, 2 gelas buah, piring kaca 2 buah yang sering digunakan oleh korban, lengkap dengan sendok, rambut, gambar, biasanya yang saat berdua, lalu nanti disobek dan dipisahkan. Benda-benda yang terbuat dari kaca akan dipecahkan dan dikubur di pinggir sungai bersama dengan rambut, gambar dan juga yang lainnya. Tentunya di sungai yang saling berseberangan dan dibacakan mantra yang seperti pepantun, yang kurang lebih mungkin artinya seperti ini. Kalau kedua sungai ini bisa menyatu, maka menyatulah kembali pasangan ini. Namun jika tidak, maka hancur sehancurnya lah rumah tangga mereka. Pambanci ini sudah jarang sekali yang meritualkannya karena caranya yang cukup sulit dan lagi korban akan mati jika tidak bercerai, lanjut Kek Udin. Lalu untuk menyembuhkan mereka dari pengaruh pambanci itu bagaimana Kek? Tanya Pak Kades. Hanya ada satu cara, dan cara ini bisa dibilang sangat amat mustahil dilakukan. Caranya apa Kek? Desak istri Pak Kades. Gali kembali buhulnya, lalu satukan dan dikubur. Masalahnya, kita kan tidak tahu siapa yang memberi pambanci ini, Kek. Lagi pula kita juga tidak tahu di mana mereka mengubur benda-benda itu. Apakah ada cara lain, Kek? Itu hanya satu-satunya cara. Lagi pula di Kalimantan Tengah, sungai yang saling berseberangan itu tidak sedikit. Dalam satu desa, bisa saja ada 3 atau 4 sungai yang saling berseberangan. Sangat mustahil untuk mencarinya. Meskipun kita masih mencari, pasangan ini sudah mati. Allahu Akbar, kira-kira siapa yang melakukan ini pada mereka? Pak Muslim nampak tertegun, ia menelan ludahnya berkali-kali. Pak, maaf sebelumnya, tapi saya rasa ini ulah keponakan Bapak. Karena Bu Kristi pernah cerita pada saya kalau ponakan Bapak itu mengganggu dia sepulang dari warung. Dan alasan utama mereka membawa saya tinggal di sini itu karena sebelumnya Jamil pernah mencoba melakukan hal tidak senonoh pada Bu Kristi di saat Pak Ivan sedang memenuhi panggilan dari salah satu warga desa. Untungnya Pak Ivan datang tepat waktu sebelum Jamil berhasil menggagahi Bu Kristi, Pak.
Malam itulah terjadi perkelahian fisik antara keduanya. Sampai akhirnya Pak Ivan ini mengancam akan melaporkan ulah Jamil tersebut kepada polisi. Lalu Jamil pergi dan tidak pernah terlihat lagi sampai saat ini. Semenjak itulah mereka mengajak saya kemari, Pak, dan meminta saya untuk merahasiakan kasus pelecehan ini pada orang lain, termasuk pada Bapak. Kasihan, Pak, mereka ini orang baik. Walau saya dan mereka berbeda agama, tapi mereka tak pernah sekalipun memasak daging babi di dapur. Demi menghargai saya, mereka rela masak di dekat pohon sana itu, Pak. Cerita Pak Muslim panjang lebar. Pak Kades yang menyimak penuturan itu nampak sangat geram. Raut wajahnya seketika berubah. Dasar bajingan, kalau bukan karena orang tuanya sudah sedari dulu dia kuusir dari sini, kelakuannya tidak pernah berubah, ujar Pak Kades kesal saat mendengar tingkah laku si Jamil tersebut. Tapi sejak kapan pula Jamil punya kenalan orang Kalimantan Tengah? Tanya istri Pak Kades. Kamu lupa si Jurai itu orang mana? Tanya Pak Kades pada istrinya. Jurai itu adalah salah satu teman Jamil yang berasal dari Kalimantan Tengah. Pak Kades mencurigai kalau Jurailah yang memberitahukan tentang pembanci atau dukun pada si Jamil. Malam itu juga, Pak Muslim dan Pak Kades mencari keberadaan si Jurai. Pemuda itu biasanya tidur di rumah Jamil. Orang tua Jamil nampak kaget saat melihat kedatangan Pak Kades di tengah malam buta tersebut. Mana Jamil? Tanya Pak Kades. Ada apa ini, Dul? Kenapa malam-malam mencari Jamil? Apalagi yang sudah dia buat? Ujar ibunya Jamil memberondong Pak Kades dengan banyak pertanyaan. Anak kakak si Jamil itu sudah membuat hal yang sangat kurang ajar pada mantri dan istrinya. Dia hampir saja memperkosa istri mantri, dan sekarang dia berulah lagi dengan memberi pembanci pada pasangan itu. Di mana dia sekarang? Kamu main percaya saja dengan orang baru itu. Memangnya ada bukti kalau Jamil anakku yang melakukannya? Balas perempuan parubaya tersebut dengan suara yang tinggi. Perlu bukti apa lagi? Apakah pengakuan orang-orang yang sebelumnya itu kurang untuk dijadikan bukti? Sayang anak itu boleh, Kak. Boleh sekali, dan memang itu harus untuk setiap orang tua. Tapi cara kakak ini salah. Sudah tahu kelakuan anak kakak ini seperti setan. Tapi bila ada orang yang menasihati, orang itu malah yang kakak marahi. Saya sudah cukup bersabar dengan kelakuannya selama ini. Tapi sekarang tak ada toleransi lagi untuk perbuatannya tersebut. Kalau dalam waktu 24 jam dia tidak menemuiku, aku sendiri yang akan menulis laporan kepada kepolisian, ujar Pak Kades dengan tegas. Pak Muslim terlihat cukup puas mendengar perkataan Pak Kades. Tak salah kalau Pak Abdul selalu terpilih menjadi kepala desa di sana karena memang orangnya itu tegas, baik hati dan juga sederhana. Beliau sudah membangun desa itu menjadi lebih maju. Bahkan beliau juga tidak pandang bulu bila ada orang yang bersalah pasti akan dihukum sesuai dengan kesalahannya, meskipun itu adalah keluarganya sendiri. Sementara di rumah, wajah Kristi terlihat sudah sangat pucat dengan mata yang terus menatap ke lantai. Beberapa kali istri Pak Kades berusaha memijit-mijit tengkuk Kristi dengan minyak kayu putih. Kek Udin terlihat berdiri di depan pintu sambil menghisap rokok tembakaunya. Bau tembakau ampanan menyeruak membuat Bu Kades terbatuk beberapa kali. Asapnya mengepul memenuhi ruangan tersebut. Tidak berapa lama, terdengar suara Pak Muslim dan Pak Kades yang sudah sampai di situ. Kemudian Pak Kades melempar Jurai ke pelataran. Demi Tuhan, Pak, saya tidak tahu apa-apa. Memang waktu itu Jamil pernah menanyakan seputaran tentang perdukunan pada saya, dan saya pun ceritakan apa adanya. Saya tak pelit cerita, Pak. Siapapun yang bertanya tentang keadaan kampung saya akan jawab yang sebenar-sebenarnya. Saya pun tidak tahu kalau Jamil sampai melakukan hal itu pada Pak Mantri, ujar Jurai nampak ketakutan. Kau jangan coba-coba berbohong padaku, Rai, bentak Pak Kades. Sungguh, Pak, demi Tuhan, saya tidak bohong. Tapi kalau Jamil memang mendatangi dukun itu, saya tahu di mana tempatnya, Pak. Saya akan bawa Bapak ke sana, karena kalau dilihat dari keadaan mereka ini, sudah berada di tahap akhir menuju kematian. Ujar Jurai meyakinkan Pak Kades kalau dirinya tak ikut dengan kelakuan si Jamil. Ya Allah ya Robbi, kamu jangan berkata seperti itu, Rai. Umur seseorang hanya Allah yang tahu, tegur Bu Kades. Bukan maksud saya seperti itu, Bu. Tapi dari pengalaman saya sendiri yang sudah sering melihat orang seperti itu, jadi aku tahu ciri-cirinya, jawab Jurai. Sudah,
Tidak usah berdebat. Sekarang lebih baik kau hubungi kawanmu yang orang terminal itu. Pesan 2 kursi di bus padanya untuk kita besok, ujar Pak Kades. Kristi melihat di bagian sudut ruangan ada sesosok makhluk mengerikan berambut panjang dan tebal hingga menutupi tubuhnya. Lidah makhluk itu sesekali keluar. Lidah itu bercabang dan sangat panjang sekali. Matanya pun sangat aneh, berwarna hitam dan putih di bagian tengahnya. Kristi menggigil, namun ia tak bisa sedikit pun memalingkan wajahnya ke arah lain. Perlahan makhluk itu berjalan dengan bibir menyeringai. Saat makhluk itu sudah dekat, Kristi bisa melihat dengan jelas kuku kaki makhluk tersebut rupanya sangat panjang dan menghitam. Baunya mirip seperti lumpur. Kristi pun muntah karena tak tahan mencium bau lumpur busuk dari makhluk yang berada di hadapannya itu. Namun meski begitu, Kristi masih tetap tak bergeming dari duduknya. Matanya melotot menatap makhluk aneh tersebut. Dan tiba-tiba Udin melempar sesuatu ke arah Kristi yang langsung saja membuatnya jatuh pingsan. Menjelang subuh, di saat semua orang sudah tertidur, Ivan terbangun. Mukanya pucat dan tubuhnya terasa sangat dingin sekali. Ia mencium bau lumpur yang melangsang sampai ke tenggorokan. Ia menatap ke arah Kristi yang berada tepat di sampingnya. Ia nampak terkisap, kaget begitu melihat Kristi yang dalam pandangannya berwujud makhluk menyeramkan dengan lidah yang bercabang. Ivan berusaha menjauh ketika dalam pandangannya itu melihat sosok itu menoleh menatapnya. Nafas Ivan bergemuruh. Istri Pak Kades yang tidur tak jauh dari tubuh Kristi langsung terbangun. Dia nampaknya juga kaget ketika melihat wajah Ivan yang menegang dan sangat ketakutan saat melihat istrinya sendiri. "Pak Ivan, Bapak baik-baik saja kan?" tegur Bu Kades. "Suruh dia pergi. Aku tidak mau makhluk menyeramkan itu ada di sini," ujar Ivan menunjuk ke arah Kristi yang masih belum sadarkan diri. "Ini Bu Kristi, Pak, istri Bapak." "Bukan, dia bukan Kristi." Pak Kades, Pak Muslim dan Kek Udin langsung terbangun kala mendengar suara Ivan yang berisik. "Pindahkan saja istrinya ke dalam kamar atau di atas ranjang itu," suruh Kek Udin. Dengan keadaan masih mengantuk, Pak Kades dan Bu Kades dibantu Pak Muslim terpaksa harus memindahkan tubuh Kristi menjauh dari Ivan. "Apa yang dirimu rasakan sekarang, Nak?" "Bau lumpur ini terus tercium, baunya menyengat sekali." "Cobalah berdoa, atau mungkin kau punya Alkitab. Coba baca biar hatimu tenang," ujar Kek Udin. Kemudian Kek Udin berujar pada Pak Kades untuk mencari salib atau kitab suci mereka berdua. "Permisi Pak, saya masuk kamar kalian ini ya," izin Pak Kades. Ivan hanya terdiam, matanya tak berkedip menatap ke lantai. Tidak lama kemudian Pak Kades kembali keluar dengan memegang salib dan Alkitab di masing-masing tangannya. "Nampaknya mereka ini rajin beribadah," oceh Pak Kades. "Pak, Bapak tahu ini apa kan Pak?" tanya Pak Kades pada Ivan. Ivan mengangguk. "Kalau begitu coba Bapak baca, biar hati Bapak lebih tenang dan hilang semua pikiran yang mungkin mengganggu Bapak." Perlahan-lahan Ivan menggerakkan tangannya ingin meraih Alkitab yang diserahkan Pak Kades. Namun sesaat kemudian dia menggeleng. "Loh, kenapa tidak jadi Pak?" tanya Pak Kades. Ivan menggeleng keras. Kek Udin yang sedang menyulut rokok tembakonya tersenyum. "Bukan dia yang tidak mau, tapi hantu yang ada di dalam dirinya itu menolak. Coba kemarikan salibnya," lanjut Kek Udin. Lelaki tersebut berusaha meletakkan salib di tangannya si Ivan dan menyuruh untuk menggenggam salib tersebut. Namun baru saja diletakkan di telapak tangannya, tiba-tiba tercium bau gosong. Ivan lalu melemparkan salib tersebut hingga patah ke dinding. "La ilaha illallah, Allahu Akbar," ucap Kek Udin seketika meletakkan tangannya di kepala Ivan. Pak Kades dan istrinya hanya saling tatap. Ivan kembali tidak sadarkan diri. Sehabis azan subuh, saat Pak Kades sudah bersiap dan tengah menunggu kedatangan si Jurai, terlihat 3 orang yang sedang berjalan ke arah rumah mantri tersebut. Setelah disorot dengan senter, rupanya itu adalah Jurai dan orang tua dari Jamil. "Mana si Jamil?" tanya Pak Kades. "Belum pulang," jawab ibunya Jamil terdengar ketus. Tanpa babi bu lagi, mereka pun langsung masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba ibunya Jamil ini menyaut, "Kalau dilihat-lihat sepertinya Pak Mantri ini hanya terkena penyakit biasa, mungkin demam berdarah. Coba besok bawa saja ke puskesmas." "Sakit biasa apanya?
Aku ini sudah berpengalaman dengan hal-hal seperti ini. Mereka ini terkena pembanci dari orang yang menginginkan rumah tangga mereka itu hancur. Sahut Kek Udin yang kesal mendengar perkataan dari ibunya si Jamil. Sebelum adanya keributan, Pak Kades langsung menengahi. Sudah, kalau tujuan kakak kemarinya untuk membela anak kesayangan kakak itu, lebih baik sekarang juga kakak pulang. Jangan menambah panas suasananya, ujar Pak Kades. Sementara Jurai hanya diam menunduk tanpa berani menatap orang-orang di dalam rumah tersebut. Kau sudah siap, Rai? Pukul berapa busnya lewat? Jam 8 pagi, Pak. Kemungkinan lewat sini sekitar pukul 9-an. Baguslah kalau gitu. Jadi sekarang kita bisa siap-siap terlebih dahulu. Mau kemana, Dul? Tanya ibunya Jamil. Mencari tatamba untuk Pak Mantri, jawab Pak Kades singkat. Singkat waktu, Jurai dan Pak Kades nampak sama-sama saling diam saat duduk bersebelahan di dalam bus. Kau rasa dukun itu mau menolong kita? Tanya Pak Kades. Mungkin iya, Pak, tapi kita usahakan saja dulu dengan membayar 2 kali lipat dari bayaran si Jamil. Tapi itu pun kalau memang benar dukunnya yang itu, jawab Jurai. Pak Kades mengangguk. Malam pun semakin larut. Orang-orang di dalam bus nampaknya sebagian sudah terlelap. Namun Pak Kades sedikit susah untuk memejamkan matanya karena bus yang seringkali menabrak lubang-lubang besar di tengah jalan. Sayup-sayup ia mendengar bisikan yang seolah-olah menyuruhnya untuk segera memejamkan matanya. Beberapa kali Pak Kades sambil terlelap, namun segera kemudian matanya itu terbuka lagi setelah bus kembali berguncang. Singkat cerita, setelah melewati perjalanan yang panjang, akhirnya mereka berdua sampai di sebuah pelabuhan. Jurai nampaknya sedang tawar-menawar harga charteran masuk ke desanya dengan seorang bapak-bapak pemilik perahu mesin. Pak Kades mendengarkan obrolan Jurai dengan bapak-bapak itu tanpa ia tahu bahasa yang digunakan oleh mereka. Katanya 150 langsung sampai ke desa saya, Pak. Biasanya kalau umum bukan charteran cuma 20 ribuan per orang. Tapi berhubung kita sampainya sudah sore begini, jadi taksiran air milik warga desa saya sudah pada pulang, Pak, kata Jurai. Apa tidak bisa kulangi lagi, Rai? Tanya Pak Kades. Pas, Pak. Tadi saya sudah tawar tapi orangnya tidak mau. Ya sudahlah, daripada kita bermalam di sini kan, malah akan semakin membuang-buang waktu, ujar Pak Kades merogoh dompet di dalam saku celananya. Beliau menyerahkan 3 lembar uang 50 ribuan pada Jurai. Lalu akhirnya mereka pun berangkat menaiki perahu mesin milik Pak Ramli. Sebut saja namanya begitu. Rintik gerimis mulai turun, air sungai pun nampak bergelombang. Wajah Pak Kades nampak menegang, kedua tangannya memegangi pinggiran perahu. Tenang aja, Pak, tidak akan terjadi apa-apa kok, ujar Jurai menenangkan Pak Kades yang nampak ketakutan. Setelah melewati belokan sungai, terlihat beberapa rumah dengan penerangan listrik, namun sebagian masih belum ada listriknya. Ini desa saya, Pak. PLN-nya memang belum masuk sampai ke sini. Hanya orang-orang yang berada yang memakai genset untuk lampu dan menonton televisi, kata Jurai sambil menunjuk ke beberapa rumah yang memiliki penerangan. Setelahnya Jurai pun menyuruh berhenti perahu tersebut, dan ketika mesin perahu tersebut dislowkan, Jurai langsung melompat ke arah jamban dan kemudian menahan perahu agar Pak Kades bisa melompat keluar. Mereka kemudian berjalan menaiki tangga lempang, tangga khas Dayak yang terbuat dari kayu yang bulat. Pak Kades yang tak terbiasa menaiki tangga seperti itu, lebih memilih berjalan di tanah yang berlumpur setelah menaiki 2 anak tangga lempang itu. Pak Kades nampak tertegun ketika melihat rumah keluarga Jurai yang nampak sangat tua dan reot. Bahkan beberapa dindingnya sudah ditambal dengan karung agar tidak tempias ketika hujan. Rumah yang bergaya kuno itu memiliki tinggi 2 meter dari tanah. Pak Kades garuk-garuk kepala ketika melihat tangga yang sama dengan di sungai tadi terpasang di rumah tersebut. Kemudian Jurai pun membantu Pak Kades untuk menaiki tangga itu. Dan setelahnya Jurai memanggil ayahnya yang seorang laki-laki parubaya yang sedang meraut bambu dengan langgi. Kemudian ayahnya itu segera menghampiri anaknya dan Jurai memperkenalkan Pak Abdul sebagai kepala desa di tempat kerjanya. Kemudian bapaknya Jurai itu langsung menyuruh mereka untuk masuk ke dalam rumah terlebih dahulu. Di dalam rumah Jurai hanya diterangi dengan lampu minyak yang ada 3 buah saja.
Lampu itu pun buatan sendiri dari botol bekas minuman Krating Deng, membuat Pak Kades yang baik hati tersebut langsung terenyuh. Ya Allah, aku sudah sangat bersalah telah menyalahkan Jurai. Seharusnya aku tidak boleh menyalahkannya dan menyangkut pautkannya masalah yang sudah dibuat oleh Jamil padanya, batin Pak Kades. Lumayan lama mereka ngobrol-ngobrol ringan, datanglah seorang perempuan parubaya bertubuh kurus membawa bungkusan plastik gula di tangannya. Matanya nampak berbinar-binar ketika mengetahui bahwa Jurai telah pulang. Ia memeluk anaknya tersebut dan menciuminya dengan penuh kasih sayang, membuat Pak Kades semakin terharu dan tanpa sadar meneteskan air mata. Kemudian Jurai pun memperkenalkan mereka semua kepada ibunya. Kemudian mereka juga ditawari untuk makan. Sambil makan, Pak Kades mulai menceritakan maksud dan tujuannya datang ke desa tersebut bersama dengan Jurai. Kedua orang tua Jurai nampak saling berpandangan. Kalau begitu, besok akan saya antar Bapak ke ladangnya. Karena orang yang Bapak cari itu tinggalnya di ladang. Jarang sekali dia pulang ke kampung, kata ayah Jurai. Singkatnya pagi harinya, Pak Kades sudah berjalan-jalan di sekitar rumah Jurai. Ia melihat beberapa ekor babi di dalam kandang yang tak jauh dari rumah. Dan ada beberapa ekor anak anjing yang sedang main kejar-kejaran dengan ayam. Kemudian dirinya langsung ditawari sarapan oleh keluarganya si Jurai. Pak Kades nampak lahap sekali saat makan nasi bercampur upu tersebut, sampai-sampai ia bersendawa setelahnya. Setelah matahari mulai bersinar hangat, Pak Kades, Jurai dan ayahnya berangkat menuju ke ladang milik dukun yang mereka cari itu dengan menaiki cis atau sebuah perahu. Sekitar setengah jam ke hulu, mereka akhirnya sampai di mana terdapat jamban kecil yang ada sampahnya. Seorang laki-laki kira-kira berusia sekitar 60 tahunan tengah duduk di pelataran pondoknya. Laki-laki itu memiliki rambut yang sudah memutih sepenuhnya dan kumis yang juga sudah memutih. Tubuhnya yang kurus dan berkulit gelap, bagian matanya kiri yang cacat. Ada apa kemari pagi-pagi? Tanya lelaki itu sambil tertawa. Ayahnya Jurai juga ikut tertawa. Tak mungkinkah kau tak tahu maksud kami kemari? Kami belum sampai di sini pun kau pasti sudah tahu kalau kami akan datang. Makanya kau duduk di sini menunggu kami kan? Kata ayahnya Jurai. Lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak lalu menatap lekat ke arah Pak Kades. Dan tiba-tiba Pak Kades merasakan ngilu dan sakit yang luar biasa di bagian punggungnya serta kakinya. Wajah Pak Kades menjadi memerah karena lehernya terasa seperti dicekik. Bagian wajahnya menjadi panas seketika, membuat Pak Kades langsung ambruk ke tanah. Ayahnya Jurai langsung berlari mendekati Pak Kades. Jurai menelan ludahnya. Perlahan ia berjalan mundur dan bermaksud melarikan diri karena takut melihat keadaan Pak Kades yang seperti itu. Suruh dia pulang dan katakan padanya, apa yang sudah ditanam tak bisa digali lagi. Ujar si lelaki tua itu sembari menyulut rokok tembakau gilingnya. Pak Kades kemudian terbatuk. Untuk beberapa saat beliau mengatur pernapasannya. Ayah Jurai mendekati orang tua tersebut lalu mereka terlibat dalam perbincangan serius. Sesekali ayah Jurai menaikkan nada bicaranya. Bapak tidak apa-apa kan Pak? Apakah masih sakit? Tanya Jurai berusaha membantu Pak Kades berdiri. Hampir mati aku, gumam Pak Kades yang terlihat masih lemas. Akhirnya si lelaki tua itu pun mengalah lalu bertanya. Berapa kau sanggup bayar aku untuk mematahkan pembaci itu? Pak Kades yang masih lemas dan takut menjawab dengan bibir bergetar. Saya akan bayar 2 kali lipat dari bayaran si Jamil, kata Pak Kades karena ia tahu kalau Jamil tak mungkin punya uang banyak untuk membayar dukun tersebut. Baiklah, berarti 3 juta, ujar si lelaki tua yang membuat Pak Kades langsung terbelalak. Kemudian dirinya itu terbatuk-batuk. Pak Kades kemudian menghela napas sampai berkali-kali. Pak Kades, tidak apa-apa Pak. Uang yang kubawa tidak sebanyak itu Jurai. Ya Allah, kepalaku tiba-tiba pusing. Akhirnya mau tak mau Pak Kades terpaksa memberikan barang berharga yang ia bawa untuk mencukupi bayaran tersebut dan menyisakan sebagian uang untuk mereka pulang. Akan kupastikan pasangan itu akan kembali seperti semula, ujar si lelaki tua lalu mengembuskan asap rokoknya yang berbau sangat menyengat sekali.
Sementara itu, istri Pak Kades baru saja sampai di rumah yang ditempati Ivan dan istrinya. Kek Udi nampak masih menunggu mereka sambil terus berdoa. Tubuh Kristi semakin pucat, bahkan ujung-ujung jarinya sudah mulai membiru. Begitu juga dengan Ivan. Sesekali Kek Udin meletakkan telapak tangannya di dahi Ivan lalu menatap pada si Kristi. Malam itu hujan turun sangat deras diikuti suara guntur. Air sungai meluap dengan sangat cepat sekali. Raut wajah Pak Kades nampak gelisah. Sesekali beliau menjenguk keluar pondok untuk memastikan hujan yang turun. Meski sebenarnya suara gemuruh hujan begitu jelas terdengar jatuh di atas atap. Kira-kira sekitar pukul 9 atau 11 malam, hujan mulai reda menyisakan rintik-rintik kecilnya. Mereka berempat berangkat menuju ke daerah sungai yang digunakan untuk mengubur barang-barang ritual dari Pambanji tersebut. Air sungai itu sangat keruh dan deras. Lelaki tua terjun ke dalam air dan beberapa kali menarik napas ke permukaan. Sekitar 30 menit berjuang di dalam arus air yang deras itu. Akhirnya bungkusan berisi barang-barang yang diritualkan itu berhasil didapat. Tinggal bungkusan yang berada tepat di seberangnya. Di seberang sungai itu mereka mengalami sedikit masalah karena perahu yang mereka naiki terbalik sebab terkena hembasan ekor buaya sungai. Jura yang paling muda di antara mereka berusaha sekuat tenaga untuk menyeret perahu yang posisinya sudah terbalik itu ke tepi. Meski jantungnya saat itu berasa hendak copot karena kakinya tak sengaja terkena sesuatu benda yang agak kasar dan juga berduri, dan mungkin dia berpikir itu adalah buaya. Namun akhirnya mereka semua pun berhasil berenang ke tepi dengan selamat. Si lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak menatap ketiganya yang sudah pucat pasi karena ketakutan. Lalu ia berjalan ke arah patok yang tertancap di pinggir sungai tersebut. Dan tak butuh waktu lama, bungkusan benda ritual itu berhasil digali dan juga diambil. Setelah itu, si lelaki tua itu membongkar kedua bungkusan tersebut dan langsung menguburkannya jadi satu. Hujan pun sudah reda, suara kodok mulai terdengar bersahutan. Singkat cerita, hampir seminggu sudah setelah kepergian Pak Kades, keadaan Ivan dan Kristi sudah mulai membaik. Keduanya berangsur-angsur sembuh. Pak Muslim dan istrinya Pak Kades dengan setia merawat keduanya. 2 minggu telah berlalu, Ivan dan Kristi sudah berbaikan dan kembali menjalani hubungan yang sangat hangat dan romantis. Sementara Jurai, ia mendapatkan pekerjaan tetap dari Pak Kades dengan upah yang sangat lumayan. Sementara si Jamil, dia tak pernah lagi menampakkan dirinya setelah dimarahi habis-habisan oleh pamannya. Semoga Bapak selalu menjadi orang yang bijaksana dan baik hati. Sukses selalu ya Pak, dan terima kasih atas semua kebaikan Bapak kepada saya dan istri saya, ucap Ivan ketika mereka akan pulang ke kota tempat tinggal Ivan. Dikarenakan Kristi yang sudah hamil tua dan katanya ingin melahirkan dengan didampingi kedua belah pihak keluarganya. Jujur, saya sangat berat hati kalau Bapak dan Ibu pergi. Tapi saya akan selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu selamat sampai tujuan dan bisa secepatnya kembali ke sini lagi. Dan juga semoga anak kalian nanti menjadi anak yang soleh dan soleha, kata Pak Kades yang langsung dicubit oleh istrinya. Tidak apa-apa Bu, saya tidak tersinggung, malah saya sangat senang mendengarnya, ujar Ivan tersenyum kepada mereka. Tamat, cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mase dan Mbak E yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.